2017. Supaya bisa nikmati YouTube tanpa kuota seharian untuk semua, dapatkan di MyXL 14 Mei 2017. Kelebihan utama dari HP ini adalah border di layar yang emang lebih. Halo semua, kembali lagi dengan Nirwan di sini, dan ini adalah Coolpad Cool Dual. Sebenarnya di luar HP ini adalah Leeco Cool One. Tapi karena Coolpad dan Leeco adalah satu perusahaan, jadi pada saat Coolpad memasukkan handphone ini ke Indonesia, namanya berbeda, yaitu Coolpad Cool Dual. Sama-sama ada coolnya sih ya. Satu hal lagi yang berbeda dari HP ini dibandingkan Cool One adalah software. Software di Cool Dual udah versi global dan sudah ada Play Store-nya sob. Alhasil kita nggak akan nemuin lagi aplikasi-aplikasi berbahasa Cina yang tidak kita mengerti. Sedikit rewind aja ya, HP ini punya desain unibody berbahan metal yang solid dan kokoh. Desainnya sedikit mainstream karena Leeco selalu mengeluarkan HP yang identik satu sama lain. Nah, di bagian depan kita akan temukan 3 tombol kapasitif navigasi yang udah dilengkapi dengan backlight. Jadi memudahkan buat kamu yang suka kepoin Instagram mantan sambil gelap-gelapan. Bodinya agak kerasa tebal ya, kayaknya 11-12 sama Redmi Note 3. Tapi kerasa lebih berotot karena punya bagian sisi yang menyudut di mana akan lebih menambahkan grip di tangan. Di bagian belakang bawah kita akan menemukan tulisan Leeco Inside. Udah kayak Intel. Yang artinya ini adalah HP hasil kolaborasi Leeco dan Coolpad. Layarnya kelihatan elegan banget kan? Kalau dalam keadaan mati. Karena kalau dihidupkan, banyak sekali sumpah serapah yang rasanya pingin banget keluar dari mulut. Untungnya kekecewaan sedikit terobati karena kualitas layar di HP ini jempolan. Detil di layar sebesar 5,5 inch beresolusi Full HD ini terasa sangat baik sob. Sudut pandangnya baik, serta visibilitas di bawah sinar matahari juga masih bisa diandalkan. Kayaknya layar di HP ini juga udah pakai lapisan OLED coating, karena waktu di swipe itu kerasa lembut dan enak banget. Untuk jeroannya sendiri, HP ini pakai prosesor Snapdragon 652 octa-core, GPU Adreno 510, RAM 3GB, dan internal storage sebesar 32GB. Satu hal yang disayangkan adalah HP ini nggak punya slot microSD, yang artinya kamu dipaksa untuk ikhlas dan mensyukuri internal storage yang cuma 32GB. Dimana ya kita pakai tentu nggak akan bulat 32GB ya, karena pasti udah kepotong sama file system. Nah, untuk performanya sendiri udah nggak usah diraguin lagi, karena prosesor yang dipakai HP ini punya performa yang mendekati flagship. Main game kerasa enak banget, kerasa smooth tanpa kendala. Sayangnya, waktu dipakai main game agak lama, HP ini kerasa panas ya, di bagian belakang dekat kamera sini. Pokoknya kerasa panas dan nggak nyaman deh. Sepanas hati kamu saat diputusin dengan alasan, "Kamu terlalu baik, Mas." Cool Dual punya 2 SIM yang udah support 4G di kedua slotnya. Sebagai informasi aja nih sob ya, brand ini udah nggak ribet lagi soal TKDN karena mereka udah bikin pabrik di Indonesia, yaitu di daerah Surabaya kalau nggak salah. Di bagian atas kita akan menemukan sebuah sensor infrared yang makin kesini makin jarang kita temukan di HP-HP baru. Sedangkan di bagian belakang ada sensor sidik jari yang kelihatannya agak unik karena terbuat dari kaca, jadi agak mantul-mantul dan shiny gitu. Ada sebuah perubahan yang membuat saya agak sedikit kaget sama si Coolpad ini. Coolpad sekarang nggak pakai Cool UI buatan mereka lagi, melainkan mereka pakai EUI atau ekosistem UI milik Leeco. Nggak tahu juga ya ini hanya untuk HP ini atau mungkin mereka akan pakai ini seterusnya. Nobody knows. Gaya. Tampilan UI-nya juga simple tanpa everywhere. Notifikasinya bersih dan nggak ribet sob. Action Toggle jadikan satu dengan Task Manager yang bisa kalian akses menggunakan tombol navigasi. Dan untuk kameranya, nah ini yang spesial karena ini yang emang dijual sama Coolpad. HP ini punya dual kamera dengan setup satu untuk monokrom dan satu lagi untuk warna. Sama seperti setup dual kameranya P9 atau P10. Yang membedakan adalah kedua kamera di HP ini punya resolusi yang sama yaitu 13 megapiksel. Kamera belakangnya punya kemampuan mengambil foto ala SLR, yaitu bokeh. Bokeh ya, bukan bokeh. Bokeh masih itu. Sedangkan kamera depannya punya resolusi sebesar 8 megapiksel yang hasil fotonya lumayan ya. Ya lumayan sih, nggak terlalu wow karena emang bukan sektor ini yang jadi jualan utama mereka. Jadi kesimpulannya, saya agak kaget karena Coolpad berani ngeluarin HP yang bisa dibilang murah. Saya bilang murah karena ini punya price to performance yang lebih baik dibandingkan HP-HP Coolpad sebelumnya. Langkah ini seperti mengisyaratkan kalau mereka masih siap untuk bersaing sama HP-HP murah dengan spesifikasi yang bagus. Untuk review lengkapnya bisa kalian tonton di sini ya sob. Kalian bisa klik di pojok kanan atas, nanti saya selipin linknya.
dengan Nirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.